Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami untuk mata kuliah Signal Processing, yang mana pada tugas besar ini kami mengangkat judul tentang perbedaan ciri akustik suara pria Medan dengan pria Sunda. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dawam. Teman saya ada Raffi Mahfuz, ada Nyoman Rafli Pratama, ada Laksamana Mikhail, dan ada Farhan Alfaris. Baik, kita masuk ke latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, di sini kami mengangkat bahwasannya Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang mana dari banyak pulau tersebut banyak sekali keberagaman. Salah satunya yaitu keberagaman dalam bahasa daerahnya sendiri. Yang mana dari keberagaman bahasa daerah tersebut, seorang pasti akan memiliki logat ataupun lekuk lidah yang khas. Oleh karena itu, dari hal tersebut, kami akan mengembangkan suatu sistem untuk mengenal suara berdasarkan logat yang ada. Gitu. Baik, selanjutnya dari tujuan tugas besar ini atau tujuan dari sistem yang akan kami buat, ada 3 yang kami angkat. Yang pertama, untuk mengidentifikasi ciri akustik khas dari suara pria Medan dan Bandung, terus mengembangkan model pengenalan asli daerah berdasarkan ciri akustik suara, dan yang terakhir, mengembangkan model klasifikasi akustik untuk membedakan asal dari daerah berdasarkan data yang diperoleh nantinya. Gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke batasan masalah. Untuk batasan masalah sendiri, kami di sini mengangkat 4 poin penting. Yang mana poin pertama, data suara nanti disimpan dengan format .wav dengan panjang terbatas yang ditentukan kemudian. Terus yang kedua, dalam akuisisi data dan implementasinya, sistem secara keseluruhan menggunakan library Python seperti Librosa, Matplotlib, dan NumPy. Tapi di sini kami menggunakan 2 ya, Librosa dan Matplotlib. Terus yang ketiga, penelitian ini berbatas pada analisa ciri akustik suara pria Bandung dan Medan tanpa mempertimbangkan variabel usia, kondisi emosional, dan kesehatan suara. Dan poin yang terakhir dari batasan masalah yaitu data suara yang digunakan terbatas pada penutur asli dari kedua daerah tersebut. Gitu. Baik, selanjutnya masuk ke pengolahan sinyalnya. Pengolahan sinyal suara itu sendiri. Untuk pengolahan sinyal suara merupakan atau salah satu cabang dari pengolahan sinyal digital yang berfokus pada analisis, manipulasi, dan interpretasi sinyal suara. Sinyal ini bersifat non-stasioner, yang mana artinya karakteristiknya berubah-ubah terhadap waktu, dan dalam pengolahan sinyal tersebut, sinyal suara biasanya dianalisa atau dianalisis dalam 2 domain, yaitu domain waktu dan domain frekuensi. Ada beberapa fitur utama yang akan dianalisis dalam pengolahan sinyal suara, antara lain MFCC atau MFCC atau Mel Frequency Capstall Coefficient. Terus yang kedua ada Spectral Centroid, yang ketiga ada Zero Crossing atau ZCR. Yang keempat itu ada format frekuensi, dan yang terakhir ada pitch. Fitur-fitur tersebut berperan penting dalam membedakan karakteristik akustik dari berbagai jenis suara, termasuk perbedaan logat ataupun aksen dari penutur yang berbeda-beda gitu. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan MFCC, Mel Capstral Coefficient. MFCC adalah salah satu fitur terpenting dalam pengolahan sinyal suara, khususnya dalam aplikasi pengenalan suara dan klasifikasi. MFCC didasarkan pada konsep persepsi frekuensi manusia yang tidak linear. Konsep ini diwakili oleh skala Mel,
Proses perhitungan MFCC melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama itu ada framing, kedua windowing, ketiga ada discrete Fourier transform, yang keempat ada Mel filter bank, yang kelima ada logarithm, yang keenam discrete cosine transform. Setelah itu kita ke spektral centroid. Spektral centroid adalah fitur yang mempresentasikan pusat massa dari spektrum frekuensi suatu sinyal suara. Nilai ini sering diinterpretasikan sebagai ukuran kecerahan suara. Secara matematis, spektral centroid dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari frekuensi dan dalam spektrum suara, di mana amplitudo seperti frekuensi digunakan sebagai bobot. Dalam penelitian ini, spektral centroid digunakan untuk mengukur perbedaan distribusi energi frekuensi antara suara pria Medan dan Bandung. Nilai ini memberikan gambaran tentang perbedaan tonalitas atau kecerahan dalam aksen kedua daerah tersebut. Setelah itu ada zero crossing rate atau ZCR, adalah jumlah perubahan tanda pada sinyal suara dalam satuan waktu tertentu. Nilai ZCR memberikan informasi tentang jumlah getaran atau osilasi dalam sinyal suara. Dalam penelitian ini, tren ZCR dianalisis untuk melihat perbedaan pola getaran antara suara pria Medan dan Bandung. Nilai ZCR yang berbeda mencerminkan perbedaan karakteristik fonetik dari logat masing-masing daerah. Forman frekuensi. Forman adalah puncak-puncak resonansi dalam spektrum suara yang dihasilkan oleh saluran vokal manusia. Setiap forman memiliki frekuensi tertentu, dan forman pertama hingga ketiga atau F1, F2, dan F3 sering digunakan untuk menganalisis karakteristik vokal. Lalu frekuensi forman dipengaruhi oleh posisi lidah, bibir, dan juga bentuk saluran vokal selama produksi suara. Dalam penelitian ini, forman pertama hingga ketiga akan dihitung dan dibandingkan antara suara pria Medan dan Bandung. Perbedaan forman dapat menunjukkan variasi pelafalan vokal antara kedua aksen. Lalu selanjutnya ada pitch, yang dimana merupakan persepsi pendengaran terhadap frekuensi dasar atau fundamental frekuensi dari sinyal suara. Pitch berhubungan dengan tinggi rendahnya nada dalam suara manusia dan dipengaruhi oleh getaran pita suara. Pada suara pria, nilai pitch umumnya lebih rendah dibandingkan suara wanita karena perbedaan fisiologis pita suara. Dalam penelitian ini, nilai pitch rata-rata antara suara pria Medan dan Bandung akan dibandingkan untuk melihat perbedaan tonalitas yang mencerminkan aksen khas kedua daerah tersebut. Desain sistem. Desain sistem ini dirancang untuk tujuan membandingkan ciri akustik suara pria Medan dengan pria Sunda berdasarkan 5 ciri tertentu, yaitu MFCC, spectral centroid, zero crossing rate, forman frekuensi, dan pitch. Nah, sistem ini dirancang dengan melibatkan beberapa tahapan yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis agar pengolahan sinyal suara dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, jadi ada 5 tahap utama di desain kami, yaitu akuisisi data, preprocessing data, ekstraksi fitur, visualisasi data, dan analisa hasil. Nah, untuk pemrosesan sinyal audionya kami menggunakan platform Python. Yaitu kita di Python kita pakai 2 library, yaitu Matplotlib dan Librosa. Nah, Matplotlib ini gunanya untuk dia tuh yang berhubungan dengan visualisasi data, seperti grafik-grafik dan lain-lain itu diproses dengan Matplotlib. Lalu untuk Librosa, nah Librosa ini adalah library yang berisi fungsi-fungsi untuk memproses sinyal suara, sinyal audio. Nah, jadi kita bisa melihat MFCC, zero crossing rate, spectral centroid, dan lain-lain itu sudah di-include di library Librosa. Nah, sekarang untuk hasilnya yang kita dapatkan, yaitu pertama MFCC-nya. Jadi di sini kita direpresentasi secara grafik. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa pria Medan itu tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu kuat MFCC-nya. Nah, kalau pria Sunda itu sedikit lebih berat, sedikit lebih kencang MFCC-nya, sedikit lebih merah sedikit. Nah, lalu lebih stabil juga untuk pria Medan, untuk pria Sunda sedikit lebih berantakan.
Lalu untuk spektral centroid, nah di sini pria Medan itu terlihat lebih santai, lebih di bawah dari pria Sunda, di bawah rata-ratanya. Kalau pria Sunda sedikit lebih apa ya, mancung gitu. Kalau pria Medan lebih santai. Lalu untuk zero crossing rate-nya juga sama. Di sini secara rata-rata pria Medan itu di bawah pria Sunda. Nah, seperti itu. Lalu terakhir untuk forman frekuensi dan pitch. Nah, di sini kita ngambil 3 frekuensi forman untuk Medan. Pria Medan ada 108, 223 dan 365. Lalu untuk pria Sunda ada 169, 343 dan 458. Nah, sini terlihat pria Sunda itu lebih rendah frekuensi suaranya daripada pria Sunda. Nah, untuk pitch itu kayak kedalaman suaranya gitu ya. Sini pria Sunda itu sedikit di atas pria Medan terlihatnya, 10 Hz di atas. Seperti itu. Jadi sebagai bagian penutup, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Jadi dilihat dari hasil simulasi yang dilakukan dari MFCC, spectral centroid, zero crossing rate, pitch, dan frekuensi forman. Pada MFCC, suara pria Sunda itu kurang dinamis dibandingkan pria Medan. Mungkin dapat dilihat dari ininya ya. Orang Sunda lebih halus, lebih santai gitu ngobrolnya dari orang Medan. Terus spectral centroid menunjukkan suara pria Sunda tuh lebih cerah dibandingkan suara pria Medan. Pada zero crossing rate, suara pria Medan tuh lebih rendah dan gelombang yang dihasilkan lebih halus dibandingkan suara pria Sunda. Pitch suara pria Sunda vokalnya tuh lebih tinggi dibandingkan pria Medan. Dan pada frekuensi forman, pria Medan tuh terlihat lebih rendah, menunjukkan resonansi saluran vokal yang lebih panjang atau gaya vokalnya tuh menekankan frekuensi rendah. Nah, ini perbedaan ini tuh membantu kita buat menjelaskan karakteristik suara unik kedua individu antara orang Medan dan orang Bandung. Mungkin sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well.